Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 2064. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung, dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Anda merasa kasihan, dan ketika dia berada di benua Tianwu, Murong Bingyun sebagai orang suci dari istana Piao Miao tidak mau berdiri di sisi yang berlawanan dari Anda, tetapi dia berdiri atas dasar kebenaran. Murong Bingyun tidak pernah membuat kesalahan apapun, dan Qin Chen tidak memiliki bantahan apapun. Saat itu, apakah itu invasi iblis alien ataupun musuh asing dari surga, Murong Bingyun tidak pernah berdiri di atas ibunya Sangguan Wan Er. Dan semua itu juga tidak ada hubungannya dengan Murong Bingyun dan dirinya sendiri, bukan. Apalagi Murong Bingyun itu adalah putrinya Sangguan Sinar dan sekaligus keponakan dari Sangguan Wan Er. Hubungan ini pasti terlalu membingungkan dan kamu tidak boleh mengecewakan gadis baik itu. Pada saat ini Chen Sisi dan yang lainnya juga berbicara. Ini perjalanan yang sangat jarang ke benua Tianwu. Aku sudah lama tidak bertemu kakek. Aku akan pergi menemui orang tua itu dulu, kata Qin Chen. Dia tidak berani menjawab pertanyaan itu sama sekali. Dan setelah berbicara dengan tergesa-gesa, Qin Chen pun tiba-tiba menghilang dari sini dan melarikan diri. Orang ini. Melihat sosok Qin Chen menghilang, Yu Qianzu dan Chen Sisi juga yang lainnya tercengang. Qin Chen, bukankah ini terlalu pengecut? Bagaimana bisa ada hal seperti itu? Bahkan saat menghadapi seorang ahli kaisar dewa, Qin Chen tidak melarikan diri, kan? Melihat ini, Murong Bingyun, Putri Jixun dan Putri Lingshan semuanya terlihat sedikit kecewa. Ternyata dalam benak Qin Chen, apakah dia begitu takut menghadapinya? Merasakan emosi dari beberapa orang itu, Jiruyu berkata dengan suara yang dalam, "Jangan khawatir, kami pasti akan membiarkan Qin Chen memberi Anda penjelasan tentang masalah ini." Ya, itu benar, kami akan membiarkan dia untuk memberikan penjelasan. Yu Qianzu dan Chen Sisi dia juga berkata dengan marah bahwa pria ini begitu tidak berharga sehingga dia benar-benar meninggalkan mereka dan melarikan diri karena suasananya seperti ini. Hahaha, sepertinya Qin Chen masih memiliki perasaan padamu. Pada saat ini Yu Qianzu tiba-tiba tersenyum dan berkata. Putri Jixun dan yang lainnya pun menjadi tercengang. Bagaimana cara mengatakan ini? Yu Qianzu pun tersenyum ringan dan berkata, jika Qin Chen tidak memiliki perasaan sedikit terhadapmu, dia tidak akan melarikan diri untuk menghadapimu. Jelas dia masih memiliki rasa terhadapmu, terhadap kalian bertiga. Mendengar itu, Murong Bingyun, Putri Jixun dan Putri Lingshan menjadi tercengang. Yu Qianzu pun meminta mereka untuk jangan khawatir. Dengan adanya dirinya Chen Sisi, Jiruyu dan Sangguan Wan Er, mereka akan membantu untuk berbicara dengan benar. Pada saat ini di rumah Pangeran Dingwu, ketika melihat Qin Chen kembali, Tuan Qin Batian tentu saja sangat senang. Selanjutnya dia dan yang lainnya tinggal di rumah Pangeran Dingwu selama beberapa waktu, berkeliling dan melakukan hal-hal favorit mereka setiap hari. Kadang-kadang ketika mereka pergi jalan-jalan, Yu Qianzu dan yang lainnya memanggil Murong Bingyun dan yang lainnya. Akan tetapi Qin Chen tidak berdaya. Meskipun di alam semesta asli Qin Chen dapat memanggil angin dan hujan, bahkan menutupi langit dengan satu tangan. Akan tetapi ketika dia kembali ke rumah, bagaimana mungkin Qin Chen sendiri dapat melawan Chen Sisi dan yang lainnya? Semua orang pun berjalan di benua Tianwu, menonton di mana-mana. Pada tahun-tahun mereka sudah tidak sesantai ini. Namun betapapun damainya hari-hari itu, suatu hari pada akhirnya akan berlalu. Beberapa bulan kemudian tiba-tiba sebuah pesan diterima oleh Qin Chen. Apa? Tuan Kota Jinhu dan yang lainnya telah menyatukan lebih dari 300 bidang bintang di seluruh laut alam semesta selatan. Dengan begitu cepat, kata Qin Chen. Dia terkejut karena dalam pesan tersebut penguasa Kota Jinhu dan yang lainnya menyatakan bahwa
Mereka telah mengintegrasikan semua kekuatan utama di sekitar 13 wilayah selatan dan hanya menunggu Qinchen mengirim orang untuk mengelolanya. Dibutuhkan banyak waktu hanya untuk melewati lebih dari 300 bidang bintang satu persatu. Efisiensi Tuan Kota Jinhu dan yang lainnya sangat cepat. Ini sudah waktunya untuk pergi. Mengenai perkembangan masa depan alam semesta awal, Qinchen secara alami ingin berdiskusi dengan Xiao Yao Supreme dan yang lainnya tentang siapa yang harus dikirim untuk mengambil alih banyak bidang bintang di sekitarnya dan mengelolanya bersama dengan penguasa kota Jinhu. Saat alam semesta awal menjadi semakin kuat, senior Xiao dan yang lainnya suatu hari nanti akan padam, dan banyak ladang bintang di laut semesta selatan akan menjadi batu loncatan mereka. Kemudian Qinchen mengucapkan selamat tinggal kepada Tuan Qin Batian lalu melirik ke benua Tianwu dan tiba-tiba menghilang. Qinchen saat ini di istana Kekaisaran Daqi. Murong Bingyun dan yang lainnya berdiri diam di sana. Sepertinya mereka sudah terbiasa untuk menunggu Qinchen begitu lama. Saat ini di alam semesta awal di kota Liga Rakyat, Qinchen dan yang lainnya dengan cepat mendiskusikan metode tertentu. Karena pentingnya posisi laut semesta selatan, maka harus ada ahli terkemuka yang bertanggung jawab. Tidak banyak ahli tingkat kaisar di alam semesta awal saat ini, sehingga keempat Yuqiansu setelah menjadi salah satu kekuatan paling kuat di alam semesta awal. Alam semesta awal harus tetap di alam semesta awal, mereka tidak bisa pergi kemana-mana. Dan di antara mereka, Chen Sisi adalah tokoh kunci yang menghubungkan antara dunia bawah dan alam semesta asli. Ketika Qinchen pergi, dia secara alami, Chen Sisi harus tetap tinggal di alam semesta asli. Selanjutnya Yuqiansu dan yang lainnya mengambil alih banyak ladang bintang bidang di laut semesta selatan atas nama Qinchen. Penguasa kota Jinhu dan Kaisar Iblis Darah di sini, Qinchen secara alami tidak perlu khawatir tentang masalah manajemen apapun. Kemudian Qinchen di bawah kepemimpinan Saroye pergi ke kedalaman langit berbintang kosmik yang luas dan secara resmi memulai perjalanannya ke laut kosmik. Karena Qinchen tahu betul bahwa jika dia ingin menjadi lebih kuat sekarang, terlalu sulit untuk tetap berada di alam semesta asli. Dan hanya dengan pergi ke laut luas alam semesta, dia bisa mendapatkan sumber daya yang cukup untuk berkembang. Selain itu, jika ingin mendapat kabar tentang orang tuanya, Qinchen harus datang ke laut semesta. Adapun jalan abadi kuno, meskipun senior kaisar kuno telah menunjukkan jalannya, dia juga menjelaskan bahwa dengan kekuatannya saat ini, jika dia bergegas ke jalan abadi kuno, dia mungkin akan masih tertinggal jauh. Jika Anda ingin memata-matai tempat-tempat pamungkas khusus, itu belum lagi apakah Anda harus memasuki ranah Kaisar Dewa. Akan tetapi dalam hal kultivasi, setidaknya itu harus mencapai ranah puncak Kaisar Agung. Jika tidak, pasti itu hanya akan mencari kematian saja. Saat ini di langit berbintang laut semesta yang gelap dan tak berujung, sesosok tubuh gelap perlahan melintasi kehampaan yang tak berujung. Angka ini sangat besar, sehingga setiap bintang di sepanjang jalan langsung hancur. Namun di langit berbintang yang luas, ukurannya sangat kecil, seperti gelombang yang tidak mencolok di laut. Tuan, Laut Kosmik Selatan merupakan wilayah yang tidak terlalu kuat. Sebenarnya bukan hanya Laut Kosmik Selatan saja, tapi juga Timur, Barat, Utara, dan 3 laut kosmik lainnya. Lautan kosmik itu juga mereka semua milik tanah tandus yang luas. Dan kelompok serta kekuatan etnis yang benar-benar kuat biasanya bercokol di inti laut kosmik. Namun ini tidak berarti bahwa laut semesta selatan lemah, karena ada juga beberapa kekuatan tingkat kerajaan ilahi seperti masyarakat naga hitam dan kerajaan Yong di laut semesta selatan. Kekuatan-kekuatan ini telah bersaing satu sama lain, memperebutkan alam semesta selatan, sumber daya di laut semesta selatan. Mereka juga dapat dianggap sebagai pusat laut semesta, kekuatan tingkat penguasa. Sosok besar itu berbicara dengan hormat alias Saroye. Di punggungnya, sosok tubuh duduk bersila, terus-menerus menyerap dan melahap lautan luas energi reguler di lautan kosmik. Energi bintang dan jalan laut kosmik yang mengandung energi yang cukup besar terus-menerus ditelan seperti pusaran air
oleh sosok ini sehingga menimbulkan fenomena yang menakjubkan. Jelas, sosok tersebut adalah Quinchen yang pertama kali datang ke Laut Semesta untuk berlatih. Sementara sosok besar di bawahnya, jelas itu adalah Saroye dari klan Komodo, dan dia juga merupakan pemandu Quinchen di Laut Kosmik. Klan Komodo harus melakukan perjalanan ke laut luar angkasa ketika mereka mencapai usia dewasa. Setelah kembali ke klannya dengan selamat, maka mereka akan memperoleh posisi tertentu dalam klan tersebut berdasarkan kekuatan dan pengaruh mereka di laut luar angkasa. Oleh karena itu, perjalanan Quinchen dan Saroye dapat dikatakan sama melalui jalur yang berbeda. Kekuatan tingkat penguasa. Quinchen sedikit mengangguk. Mereka yang disebut kekuatan dengan setingkat penguasa di Laut Kosmik seringkali itu memiliki latar belakang tertentu, dan kemungkinan besar ada praktisi teratas tingkat Kaisar Dewa di belakang panggung mereka, dan itu sebenarnya jarang terjadi di seluruh laut alam semesta selatan. Anda tidak diperbolehkan terburu-buru memasuki wilayah ahli teratas setingkat Kaisar Dewa untuk saat ini, jika tidak akan ada bahaya tertentu, kata Quinchen. Dia berpikir dalam hati. Meskipun Quinchen sudah lama tak terkalahkan di alam semesta asli ketika memasuki laut alam semesta, namun Quinchen sangat berhati-hati dan dia tidak berani untuk dengan mudah terkena bahaya. Quinchen juga mengetahui dengan jelas dari perkataan senior Kaisar kuno bahwa air Laut Kosmik sangat dalam dan sama sekali tidak senyaman yang terlihat di permukaan. Senior Kaisar Dewa Kuno dan dia memimpin klan Dewa Kuno waktu itu untuk menaklukkan Laut Kosmik. Akan tetapi sebagai hasilnya dia malah membuat marah mereka yang dengan kekuatan besar dalam kegelapan. Akhirnya seluruh kelompok etnis ditindas. Segera setelah dikatakan ditindas, Quinchen sangat menantikan Laut Semesta, tetapi dia juga tahu bahwa di sini sangat berbahaya. Sebelum Anda memiliki kekuatan yang cukup, maka Anda tetap harus rendah hati dan berkembang secara tidak signifikan. Dan tujuan Quinchen untuk dirinya sendiri adalah untuk tidak pernah pergi ke tempat di mana seorang Kaisar Dewa berada untuk saat ini. Meski belum tentu dia dalam bahaya, Quinchen tetap memahami prinsip seorang pria sejati untuk tidak membangun tembok berbahaya. Laut alam semesta selatan sangat luas dan tidak terbatas. Meskipun ada beberapa kekuatan besar seperti Kerajaan Yong, ada juga banyak kekuatan berukuran sedang dan kecil. Jika kekuatan-kekuatan ini ingin bertahan di laut alam semesta selatan, maka mereka juga harus melakukan beberapa transaksi dan pertukaran di laut semesta selatan ini. Secara alami terdapat banyak dataran netral yang terbentuk dalam kondisi khusus. Saat ini tujuan perhentian pertama perjalanan Quinchen itu adalah sebuah kota besar yang disebut Tanah Sumber Selatan. Tanah Sumber Selatan ini adalah kota netral di Laut Semesta Selatan, yaitu tempat kekuatan yang tak terhitung jumlahnya ditempatkan dan disebar. Itu juga merupakan salah satu tujuan Saroye sebelumnya. Sekarang berdasarkan niat Quinchen, pemberhentian pertama mereka adalah pergi ke Tanah Nanyuan. Meski negeri merupakan kota yang paling dekat dengan 13 wilayah selatan, namun jaraknya masih sangat jauh. Bahkan perjalanan dengan Saroye yang membutuhkan waktu yang tidak sedikit. Namun untungnya Quinchen tidak perlu terburu-buru, melainkan dengan cermat merasakan dunia dan berbagai aturan alam semesta di sini. Di alam semesta, ruang yang sangat padat, Quinchen mengulurkan tangannya, merasakan sedikit lalu menggeseknya ke bawah dan boom. Kekosongan di sekitarnya dipotong oleh telapak tangan Quinchen yang menakutkan dan tiba-tiba itu beriak. Itu seperti batu yang menghantam danau. Riak itu beriak ke segala arah, membentuk kekuatan penghancur yang mengerikan. Saroye yang terbang terus-menerus pun terkejut, berpikir ada musuh yang kuat yang datang. Namun ketika dia melihat Quinchen baru saja menguji kekuatan kehampaan, dia pun menghela napas lega, akan tetapi sudut matanya masih bergerak-gerak. Karena dia tahu ini adalah kekosongan Laut Kosmik yang sangat kuat. Bahkan seorang Kaisar Agung normal tidak akan dapat merobek kekosongan Laut Kosmik. Setidaknya di antara klan Komodo, hanya para tetua yang berada di puncak Kaisar Agung yang dapat merobek kekosongan tersebut. Akan tetapi sekarang, Quinchen hanya menarik tangannya dengan santai, namun mampu menyebabkan riak yang begitu menakutkan.
Kekuatan semacam ini setidaknya setara dengan master praktisi tingkat puncak Tapair Kaisar Agung. Mungkinkah pria ini berada di ranah Tapair Kaisar Agung? Kata Saroye. Dia bergumam, berspekulasi dalam benaknya bahwa setelah lama berhubungan dengan Qinchen, dia bisa merasakan aura kultivasi Qinchen yang sebenarnya. Bukan menakutkan, akan tetapi menurut penampilan ayahnya Iwagura ketika dia datang sebelumnya, Tuan Qinchen ini menunjukkan keistimewaan yang tidak kalah dengan ayahnya. Hal ini membuat Saroye hanya memiliki satu perasaan terhadap Qinchen, dan itu adalah misteri. Tidak peduli apapun asal-usul pria ini pasti sangat istimewa. Mengikuti dia di masa depan, maka masa depanku kemungkinan besar akan berubah secara berbeda, kata Saroye. Dia berkata dalam hati dan kemudian terus-menerus melanjutkan perjalanannya dengan ketenangan pikiran.